Ada dia tadi. Penjelasan 2000 itu dia 3 lah. Amun dibawa ke sana mah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama, yaitu dengan membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Bapak akan mengabsen dulu siapa yang hadir pada hari ini. Saudara Zainuddin hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Saudara Zainal Abidin hadir? Dia Pak. Saudara Zainal Akli hadir? Hadir, Pak. Saudara Abdul Hadi hadir? Hadir. Saudara Hasan hadir? Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita ternyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. Sama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, lahir adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Baiklah, kita bagi kelompok dulu sebelum memulai pelajaran. Di sini saya bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan disimak. Hari ini kita akan mempelajari yaitu materi meyakini bacaan Al-Quran tentang tajwid, hukum bacaan lam dan ro. Nah, serta menyebutkan pengertian hukum bacaan lam dan ro, Quran surah Al-Humazah dan At-Takasur, dan surah lain dan Al-Quran, serta menjelaskan pembagian bacaan hukum lam dan ro. Nah, jadi hari ini kita menggunakan metode jigsaw, yaitu kalian akan mengamati apa yang ada di papan yang akan Bapak tempel di papan tempel nanti, dan silahkan cari apa yang di penjelasannya. Nah, oke, ini untuk kelompok 1, Bapak tempel dulu. Kelihatan? Ya, kelihatan, Pak. Oke. Jadi ini kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2. Langsung bawah, Pak. Di tempel ya, Pak. Ya. Pakai lem ya, Pak. Tempel aja kan. Kita tergabung. Ada apa? Oh ya, tergabung dulu. Kurang banyak. Oke. Silakan kalian perhatikan. Nah, tulisan di depan ini. Di sini yang pertama untuk kelompok 1. Ada berapa jumlah hukum bacaan lam dalam Quran surah Al-Humazah dan sebutkan bacaan itu. Untuk kelompok 2, ada berapa terbahagi hukum bacaan lam, sebutkan dan berikan contohnya. Untuk kelompok 3, ada berapa terbahagi hukum bacaan ro, sebutkan dan berikan contoh-contohnya. Jadi kalian boleh mencari dari Google, dari buku yang sudah Bapak bagikan, bebas dari mana, silakan dicari untuk jawabannya dan untuk pengertiannya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak.
Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, silahkan kalian cari apa pengertian-pengertian yang ada di depan ini. Nah, Bapak kasih waktu 2 menit. Iya, Pak. Nah, silakan dikerjakan. Oke, 2 menit dari sekarang. Silakan yang mau browsing, yang mau cari di buku bebas. Silakan cari-cari. Tulis di lembar buku. Nah, nanti kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke Bapak. Nah, tulis jawabannya. Sudah, Pak. Kelompok 1, Pak. Oh, lumayan cepat ya. Oke. Sudah, Pak. Silakan. Kelompok 1 sudah. Ini cari, Pak. Ya, silakan cari dulu. Masih ada waktunya. Masih ada 1 menit lagi. Sudah, Pak. Ya, silakan kumpul. Oke. Sudah, Pak. Oke. Nah. Oke, ini jawaban dari kalian semua. Oke, setelah ini Bapak minta satu-satu perwakilan kelompok untuk membacakan hasil dari kelompoknya masing-masing. Dan untuk kelompok lain agar menjaga, memperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok yang maju. Nanti masing-masing akan saling diberi untuk tanya jawab. Nah, diberi waktu tanya jawab. Silakan kelompok 1 maju dulu untuk membacakan hasil kesimpulannya. Oke, Pak. Jumlah hukum bacaan lam dalam Quran Al-Humasah ada 11, yaitu ada kalimat wailul likulli humazatin lumazah allazi Ya. alla fil hutamah mahut mal narullahil muqaddah allati 'alal afidah. Ya, sudah, Pak. Alhamdulillah. Kita tahu aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 2 silakan dibacakan kesimpulannya. Di dalam ilmu tajwid, hukum bacaan lam ada 2 macam, yaitu lam tafhim tebal, mufak sama. Nah, apabila ada huruf lam dalam lafzul jalallah yang didahului huruf berharokat fathah atau dhammah, maka harus dibaca tafhim atau tebal. Lam yang terdapat dalam lafzul jalallah dinamakan lam jalallah. Cara membacanya dengan menjorokkan atau memoncongkan kedua bibir ke depan. Contohnya lafzul jalallah yang didahului huruf yang berharokat fathah, ma'allahi qul huwallahu ahad syahidallah la ilaha illallah. Lafzul jalallah yang didahului huruf yang berharokat dhammah, contohnya warahmatullahi yu'tihumullahi khairan yuhibbukumullah abdullah. Yang kedua, lam tarkik atau tipis. Huruf lam dibaca tarkik terdapat dalam 2 keadaan, yaitu lam yang terdapat pada lafzul jalallah yang didahului oleh huruf berharokat atau kasroh, posisi mulut tidak menjorok ke depan. Contoh, bismillahi fi rasulillahi fi dinillahi afwaja. Semua huruf lam yang terdapat dalam lafaz selain lafzul jalallah, contoh wa'allama likulli lumajatin. Itu, Pak. Oke, terima kasih. Tadi aplaus dulu kelompok 2.
Sekarang kelompok 3 silakan dibacakan hasil kesimpulannya. Baik, alhamdulillah. Hukum bacaan ro ini dapat saya cari di Google, Pak. Hukum bacaan ro ada dibagi menjadi 3 bahagian, ya. Ro itu ada yang takdim, ya, apabila didahului huruf ro oleh fathah atau fathahtain. Contohnya rob buku robbi. Nah, tuh. Ya, kemudian ro yang berharokat domah, ya. Maka juga dibaca tebal ruziqona. Kemudian ro yang berharokat sukun setelah huruf yang berharokat berharokat fathah atau domah, maka juga dibaca tebal. Contohnya wa'al taur, ya, wa'asar, ya. Kemudian bahagian yang keempat yaitu apabila ro berharokat sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasrah, tapi kasrahnya tidak asli dari kalimat itu, maka juga dibaca tafkhim atau tebal. Kemudian yang terakhir yaitu apabila ro jika ro sukun didahului berharokat kasrah asli, tetapi setelah ro sukun ada huruf isti'la seperti huruf so, do, fo, zo, kho, ghain dan qaf, maka juga dibaca tafkhim. Contohnya firqos. Kemudian bahagian yang kedua yaitu ro dibaca tarkik atau tipis. Ada beberapa bahagian. Yang pertama, jika ro berharokat kasroh, apabila ro berharokat kasroh asli, tapi setelah ro sukun bukan huruf isti'la, contohnya Fir'aun. Yang ketiga, jika ro terdapat pada tempat pemberhentian wakaf, pemberhentian atau wakaf. Nah, Sayyidin Qadir juga dibaca tipis. Nah, yang terakhir, jika ro di wakaf dan huruf sebelumnya berharokat kasrah juga dibaca tipis. Wala nasir, ya. Yang ketiga, jawazul wajhain, boleh dibaca tebal atau dibaca tipis, dibaca tafkhim atau dibaca tarkik, ya. Huruf ro dibaca tafkhim atau dibaca tarkik itu apabila huruf didahului huruf yang berharokat kasrah, sedangkan setelah ro sukun itu ada huruf isti'la yang dikasrahkan. Nah, contohnya min irdi dibaca tarkik, ya. Itu yang Baik, dapat kami saya upload sampaikan. dengan kelompok 3. Nah, silakan sekarang Bapak suruh untuk tanya jawab. Nah, untuk kelompok 1 itu otomatis menjawab, jadi untuk kelompok 2 menanya. Jadi nanti untuk kelompok 2 menjawab, kelompok 3 menanya. Kelompok 3 menjawab, kelompok 1 menanya. Oke? Nah, jadi untuk kelompok 1 siap menjawab? Siap, Pak. Nah, silakan kelompok 2 kasih pertanyaan. Siap. Berikan contoh bacaan lam tarkik atau tipis pada surah Al-Humajah. Contohnya seperti Humazatil lumazat. Ya, sip. Betul? Ya. Nah, kemudian untuk kelompok 3 beri pertanyaan kepada kelompok 2. Berikan contoh bacaan lam pada surah Al-Ikhlas. Contohnya kan? Ya, berikan contoh bacaan lam pada surah Al-Ikhlas. Contohnya qul huwallahu ahad. Ya, mana betul? Betul. Oke, mantap plus 10. Oke, kelompok 3 beri pertanyaan kelompok 1. Siap kelompok kelompok 3. Ya. Berikan contoh bacaan ro tafkhim tebal pada surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Mana betul? Nah, betul. Oke, kita agak plus dulu. Oke. Itu adalah tiap pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang lam ro. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini,
hukum bacaan lam dan ro itu terbagi. Lam terbagi dua, ada tebal, ada tipis. Kemudian untuk huruf ro itu ada tebal, ada tipis, ada boleh tebal tipis. Nah, boleh dua cara. Nah, dengan syarat sebelum ro-nya itu ada baris kasroh dan sesudahnya baris kasroh juga, cuma huruf isti'la. Nah, itu kesimpulan dari Bapak. Nah, baiklah, karena semua pelajaran sudah kita bahas pada hari ini, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu, yaitu dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.